Ayah, ibu sekalian, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita masih bersama hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang disusun oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab beliau Arba'in An-Nawawi di hadis keempat. Bisanadil muttasil ila al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعالى قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وآجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis yang keempat diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi, dinukil dari hadis Abi Abdurrahman Abdullah ibni Mas'ud, sahabat mulia. Abdullah ibni Mas'ud, sahabat mulia yang beliau masuk Islam di awal-awal dakwah Nabi Muhammad. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud sedang mengembalakan kambing punya orang, ngembalain kambing orang. Tiba-tiba Nabi Muhammad melihat beliau dalam keadaan panas haus, dipanggilnya Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai saudara, adakah air susu kambing Anda bisa diberikan kepada kami berdua, kami kehausan. Ini dari sini artinya Nabi meminta untuk kebutuhan pokok, bukan sesuatu yang hina. Yang dilarang dalam Islam meminta bukan untuk sesuatu yang urusannya hidup atau mati. Minta beliin pulsa, mau update status begitu, tercela dalam Islam. Tapi Anda tidak punya biaya untuk sekolah dan Anda harus sekolah. Anda datang kepada orang yang kemungkinan bisa membantu Anda dan minta dibayarkan, tolong Pak, saya mau kuliah, saya mau sekolah, orang tua saya nggak mampu, saya butuh biaya untuk ini. Dibantu, itu merupakan sesuatu yang tidak hina. Tapi jangan berbudi. Sakit, butuh berobat untuk keluarga, nggak punya biaya, datang minta atau minjam, itu bukan sesuatu yang hina, ya, bahkan mulia di sisi Allah. Tapi kalau untuk yang tidak penting, minta mulia, hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata Nabi Muhammad, siapa yang meminta sementara masih ada cukup untuk dia makan dan minum pada hari itu, Allah akan bukakan 70 pintu kefakiran, 70 pintu kemiskinan dibukakan. Bisa jadi uang di tangannya banyak, tapi hatinya kurang terus, miskin terus. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ya, Nabi Muhammad minta susu kepada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud karena kehausan dan tidak ada bekal di situ. Kata Abdullah ibn Mas'ud, wahai Tuan, ini bukan punya saya, ini punya kambing punya Tuan saya. Nggak boleh saya kasihkan kepada Tuan. Nabi Muhammad terkesima melihat kejujuran sang pengembala muda ini. Kemudian kata Nabi Muhammad, tolong kalau begitu berikan kepada saya kambingmu yang sudah tidak memproduksi susu lagi. Diberikanlah oleh Abdullah bin Mas'ud, dipegang oleh Nabi Muhammad, didoakan, tiba-tiba keluar susu
dari kambing tersebut begitu banyak sampai cukup untuk minum Abu Bakar dan Abdullah ibn Mas'ud. Setelah itu kata Nabi Muhammad, ikhlis, selesai, berhenti. Langsung berhenti lagi, susunya nggak keluar lagi. Melihat ini Abdullah bin Mas'ud, wah ini bukan orang biasa ini. Penasaran beliau, bertanya beliau. Kemudian Nabi mengabarkan bahwa beliau adalah Rasul, beliau Islam pada saat itu juga. Inilah golongan-golongan yang ketika dikatakan saya utusan Allah tidak bertanya apa buktinya, apa dalilnya, dengan apa kau balik ke mana dan sebagainya. Mereka orang-orang yang masuk dalam as-sabiqun, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, sullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Imannya begitu kuat. Abdullah bin Mas'ud. Kira-kira orang ke-6 masuk Islamnya. Ya, beliau masuk Islam dan ketika turun surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman, kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang mau membacakan Ar-Rahman kepada orang-orang Quraisy? Yang lain enggak ada yang berani, kata Abdullah bin Mas'ud, saya Rasulullah. Kemudian beliau berangkat mendekati perkumpulan orang Quraisy, beliau membaca surat Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Tiba-tiba datang Abu Jahal, dipukulnya, dilemparnya sampai hidung Abdullah bin Mas'ud berdarah. Nyucur darahnya, pingsan, dibawa oleh sahabat-sahabat. Ketika Nabi Muhammad melihat Abdullah bin Mas'ud terluka, berdarah, hidungnya, nangis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Jibril alaihissalam datang, ketawa Jibril. Di sini Nabi Muhammad marah besar kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, anta tadhak wa Abdullah bin Mas'ud yabki. Nabi Muhammad bela sahabat beliau, Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi Muhammad SAW, Jibril, ente enak-enak ente ketawa, ini Abdullah bin Mas'ud lagi nangis. Jibril berkata, ya Rasulullah, saat nanti anda akan tahu kenapa saya ketawa pada hari ini. Nabi Muhammad simpan ini kisah beliau, ingat betul kenapa Jibril ketawa ketika Abdullah bin Mas'ud menangis. Sampai kisah itu begitu jauh di peperangan Badar. Ketika Abu Jahal yang dulu memukul hidung Abdullah bin Mas'ud sampai berdarah, dijatuhkan dari kudanya karena kesombongannya oleh Ibn Afra, 2 orang anak baru 7 dan 6 tahun. Ketika dia melihat mana Abu Jahal yang selalu menghina Rasul, kata orang itu Abu Jahal, dia lari, dikecilkan, diremehkan oleh Abu Jahal. Sang anak yang umur 6-7 tahun ini dengan pisau mereka ya, dipukuli kaki Abu Jahal dengan pedangnya. Dia tidak bisa melawan, tidak sampai. Terjatuh karena luka darah yang begitu banyak. Terjatuh Abu Jahal. Begitu Abdullah ibn Mas'ud melihat, langsung ditembak, dilempar dengan panah. Kemudian didekatilah dia. Kata Abu Jahal meremehkan Abdullah ibn Mas'ud, manil mulk yaum, siapa yang menang hari ini, siapa yang menjadi raja hari ini. Masih bertanya dengan meremehkan ya, padahal dia sudah mau mati. Karena emosinya ditanya begitu, cabut pedang Abdullah bin Mas'ud, dipenggalnya kepala Abu Jahal, dipotong telinganya, baru dibawa kepada Nabi SAW, dilemparkan, ya Rasulullah, ini Rasul, musuh anda yang selama ini memerangi anda, mengusir kita dari Makkah, melarang kita berdakwah. Kata Nabi SAW, mata Fir'aun hadhil ummah, pada hari ini mati Fir'aunnya umat Nabi Muhammad. Tiba-tiba datang Jibril alaihissalam, ketawa kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sekarang Rasul sudah tahu kenapa dulu saya ketawa ketika Abdullah bin Mas'ud berdarah hidungnya oleh Abu Jahal. Saat ini Abu Jahal berdarah hidungnya oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasul, al-udhun bil udhun, telinga balas telinga, al-anfu bil anf, hidung balas hidung, war-ra'su ziyadah. Tapi Nabi, kenapa saya ketawa? Karena Abdullah bin Mas'ud dapat bonus. Telinga balas telinga, hidung balas hidung, bonusnya kepala. Ya, hadis sahih. Karena ini Jibril ketawa ketika Abdullah bin Mas'ud terluka, dipukul oleh Fir'aun hadil ummah, Abu Jahal. Bapak ibu ayah sekalian yang saya muliakan, ada yang berbahagia. Kecil sekali orangnya, kecil, pendek, hitam. Orang nggak punya beliau ini. Ya. Bahkan ketika sahabat lagi duduk-duduk di Madinah, di Nabawi, tiba-tiba datang angin kencang, ketawa semua sahabat. Nabi lihat, "Mimma tadhakun?" Kata Nabi, "Kenapa kalian ketawa?" Kata sahabat Rasul,
kami tadi sejenguk angin kenceng, terbuka jubahnya Abdullah bin Mas'ud, kakinya itu, betis apa itu kecilnya, ya. Kecilnya betisnya, memang badannya kecil, dikecilkan, diremehkan, kata ngolah ke sahabat-sahabat bersandar. Kata Nabi SAW, wallahi inna saqaihi fi mizanillahi la afqalu min Uhudin. Sesungguhnya timbangannya dua betis yang kecil itu di mata Allah jauh lebih berat, jauh lebih mulia daripada gunung Uhud yang besar itu. Dibela oleh Nabi SAW. Bahkan kata Nabi Muhammad, siapa yang ingin mendengarkan bagaimana Jibril membacakan Al-Quran kepadaku, dengarkan bagaimana Abdullah ibn Mas'ud baca Al-Quran.